Hey, what's up guys? Tapi itu tuh, hello what's up my friend. Ya apa kabar rek? Ya mau kota hesa lah. Oke, jadi gini, untuk kesempatan kali ini aku wawancarai konco-koncoku kabeh, yo terutama Rara filsafat. Jadi menanyakan apa itu filsafat, mengapa kok pilih filsafat, nyesel nggak pilih filsafat. Jadi ada 3 pertanyaan yang bakal aku tanyain kepada mereka-mereka semua. Jadi kan banyak orang nih yang nggak tahu tentang apa itu filsafat dan mereka mencari-cari itu. Apa sih filsafat itu? Wis timbangannya bingung-bingung. Jadi ini langsung aku wawancarai beberapa anak yang tuh di fokusnya atau dia emang belajar filsafat ngono lho rek. Jadi iki video yang pertama dan jawabannya lah menurutku lumayan apik. Oke, langsung aja. Saya mau mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, apa itu filsafat menurut Mbak Fani? Langsung jawab. Iya. Filsafat itu pemikiran yang sangat mendalam, sangat luas, sangat arogan sih. Soalnya kebanyakan teman-temanku di fakultas lain dan di tempat-tempat lain itu bilang kalau misalkan pemikiranku sendiri itu udah terlalu mendalam, terlalu mikirin banget, terlalu mentingin banget, semuanya tuh dipusingin, apa-apa tuh dipikirin, harusnya tuh nggak usah kayak gitu. Sebelumnya semester berapa? 8, 9 deh. Serius? 9 ya? Sebenarnya ini cuma pilihan asal-asalan doang sih. Pertamanya itu teknologi pangan dan hasil pertanian, terus karena nggak diterima. Terus ini pilihan kedua, di tekniknya nggak keterima, malah di sini. Tapi ya udah. Awal-awal nyesel. Di sini nyesel banget. Enggak, pas semester berapa ya? Semester 2 lah mulai nggak nyesel, soalnya teman-teman juga begitu ditanya, sekarang kuliah di mana? Filsafat. Wih, orang pintar banget. Nah dari situ tuh merasa, wah, enggak sih sebenarnya, soalnya mereka juga kan belajar filsafat, terus mereka mengakui kalau misalkan filsafat tuh susah meminta ampun. Nah, yang selanjutnya video yang kedua, aku delok video sing keloro iki apa ya? Lek secara penjelasan sebenarnya apik, tapi lek menurutku bulet yo ngerti lah filsafat kayak apa, mesti lek ditakoni mesti bulet ngalor ngidul ya. Gak jelas. Dalam artian gak jelas iku sakjane awakmu nyampekno koyo ngene kok dan gak disampekno lho, tadi dilewatno nang ngene waduh dhisik terus baru nang ngene poine iku mau sing arep dijawabno. Ya wis lah, iki videone. Namanya siapa, Mas? Fadil Angkatan 15. Filsafat sendiri sih apa ya? Kalau kata teorinya sih sebenarnya filsafat itu kayak cinta kebijaksanaan. Ya. Kalau kata teori sih. Terus? Kalau menurut aku sih sebenarnya ya gimana kita enjoy hidup sih, maksudnya nyaman-nyamanan gimana gitu. Jadi kita sebenarnya kalau belajar filsafat sih bukan masalah kita harus tahu teori orang-orang barat, orang-orang timur. Kita bisa mengaplikasikan intinya, karena percuma kan banyak teori segala macam, kita nggak bisa ngaplikasiin. Nah, menurut saya yang terpenting tuh kalau kita belajar filsafat atau ingin tahu sebuah filsafat, intinya kita semisal ya, kita mempertanyakan sesuatu mungkin yang agak frontal, semisal seks. Kenapa orang melakukan seks? Mengapa bisa terjadi demikian? Okay. Nah, kita pasti akan nyari-nyari terus. Nah, tapi tetap kita pasti punya batasan, ada filter di sana. Jadi ada kalanya pertanyaan-pertanyaan tertentu yang nggak bisa dijawab, ya let it flow. Maksudnya kita memang diajari untuk radikal, tapi ketika kita nggak menemui itu, nggak berarti kita harus nguber sampai ketemu gitu ya. Yang penting intinya kita udah berusaha gitu loh. Nanti pasti jawaban itu ketemu sendiri. Oke. Jadi intinya apa? Secara singkat, apa itu filsafat? Gak hidup seneng-seneng dan bikin kita lebih berwawasan. Udah gitu doang sih. Karena menarik aja gitu loh. Maksudnya kita dapat suatu kerangka cara berpikir supaya kita bisa lebih mengerti akan segala sesuatu, kondisi dan segala macam. Berarti pas waktu SMA sudah tahu filsafat atau belum sama sekali? Saya masuk ke sini dalam keadaan kosong, karena menurut saya kalau misalnya kita udah dibekalin dengan sesuatu yang berlebihan gitu ya, masuk ke tempat yang sama, intinya nanti meluber gitu loh, maksudnya ilmu yang kita dapat intinya sama aja, terus malah gak dapat apa-apa. Mendingan kalau kita masuk ke sini tuh dalam keadaan nggak tahu sama sekali atau sedikit tahu, karena kalau kita sedikit tahu, paling nggak kita kalau tahu sesuatu yang baru jadi excited, dan ibarat gelas kita nanti penuh bukan meluber. Itu sebenarnya beruntung ya masuk filsafat. Malah beruntung. Ya maksudnya kita nanti masuk ke
segala aspek ruang lingkup itu jadi nggak shock sih kalau menurut aku. Maksudnya kita masuk ke ilmu yang baru, kita sudah ada tuntunan dari yang namanya ilmu filsafat. Udah punya dasar ya, Iya. dasar dari semua ilmu. Iya. Oke, yang ketiga, iki ono arek loro langsung tak wawancarai bareng. Jadi ini ada 2 orang yang langsung aku wawancarai secara bersamaan. Tapi masalahnya, aku ngomong nang arek, aku sudah bilang sama anaknya, "Rek, lek iso jawab yang serius lah. Yo, cek ngerti filsafat iku opo ngomong nang jopo iku." Jadi biar tahu orang-orang di luar sana itu apa sih itu filsafat. Tapi masalahnya pas tak wawancarai, dia jawabnya malah, "Yo, saiki awake kudu menghargai tetap jawabannya wong lek." Dadi yo wis delokne lagi videonya. Ini udah mulai. Udah mulai. Namanya siapa, Mas? Derma mas. Kemudian Mas, Menurut kalian filsafat itu apa? Dari Derma dulu. Filsafat tentang apa mas ya? Filsafat itu belajar tentang duit. Hanya itu mas. Ini tuh pelajaran cuma jadi kita cuma belajar tentang politik, sastra, segala macam. Tujuannya cuma 2 mas. Nyari sama duit. Udah itu doang. Nah, ya, cukup ya, Mas. Terus Mas Wildan, apa filsafat itu kalau menurut Mas? Filsafat tuh ya apa ya? Kalau menurut saya sendiri mikir-mikir yang ini. Kadang orang nggak mikir, iya. Iya. Oke. Kayak, ngapain kita kalau sholat jongkok-jongkok di sujud-sujud nih, kayak gitulah, kayak gitu. Oke. Oh, sebelumnya semester berapa, Mas? Saya 2015. Mas Wildan semester berapa, Mas? Semester 3 mas. Semester 3. Iya. Yang kedua, kenapa kok dulu waktu SMA kepikiran gitu buat milih filsafat? Ya itu saya pengen nyari 2 hal itu. Mas Wildan gimana? Biar Setuju bisa nggak masuk. sama? Iya benar. Ada tambahan lagi mungkin? Ya biar gampang masuk UGM. Ya masih bisa. Oh, pengen masuk UGM terus ujung-ujungnya filsafat jadi pilihan terakhir. Pilihan pertama sih mas. Tapi ya udah. Oke. Biar masuk. Terakhir buat kalian, misal nggak masuk filsafat? Enggak dong, aku udah dapet 2 itu. Misal nggak masuk filsafat? Enggak, mas saya lebih dekat kepada Tuhan. Karena filsafat. Karena filsafat. Oke, untuk video yang keempat, kalau menurutku agak lumayan bagus untuk penjelasannya dan dia paham bener kayaknya akan filsafat itu apa, dan dia pun juga baru lulus ya, pastilah dia emang bener-bener megang banget. Oke, langsung aja ini yang video yang keempat. Nama saya Yesika Sinaga, Angkatan? angkatan 2012. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu, aku baru lulus bulan lalu periode Mei. Jadi buat teman-teman yang sangat aku belum lulus, saya berdoa semoga cepat lulus ya. Gila. Amin. Kalau filsafat menurut aku itu perjalanan panjang ya, so long pathway gitu pokoknya. Oke. Wow. Semester 1 sampai semester 3 itu aku memiliki pergolakan dalam hidup ya, antara mau pindah jurusan, nyoba PPSMB ulang maksudnya nyoba SNMPTN ulang atau gimana. Cuman aku memilih bertahan sih karena aku dapat beasiswa tentunya. Jadi aku memilih bertahan di filsafat sampai akhirnya di semester 5 itu aku udah suka lah gitu, semester 4 lah, mulai 4-5 itu aku mulai udah suka sama filsafat. Senangnya di filsafat itu apa ya, karena kita tuh belajar humanity tentunya, terus kita belajar berpikir yang baik, dan terus mengkonstruksikan, mengorganisasikan ide-ide, itu yang paling aku suka. Terus apalagi ya, terus aku senang kalau di Fakultas Filsafat itu dosen-dosennya keren-keren. Mereka itu mahasiswanya itu enak lah gitu, personality-nya bagus dan mereka tahu apa yang kita butuhkan. Terus satu hal yang paling menarik itu awalnya kita itu dipersiapkan jadi pengangguran, bukan mestinya lulus jadi pengangguran ya, tapi sudah siap menerima kalau kita itu pengangguran dulu. Ya kalau aku sih bandinginnya sama teman-teman yang lain mungkin diiming-imingi impian-impian kali ya. Kalau kita tidak diiming-imingi impian, tapi ya mencoba untuk jadi siap dengan segala keadaan. Gitu aja kayaknya. Awalnya agak okir gitu ya. Kenapa? Pertama tuh awalnya sebenarnya cadangan doang sih, aku ngambil IPJ. Jadi tuh pilihan pertama kedua ada lah, itu prioritas. Jadi sebenarnya cadangan tiba nggak kuliah gitu ya. Dan ternyata aku nyampe ke sini ya mungkin itu izin Tuhan kali, dan ya gitulah, aku nggak ngerti filsafat. Jadi dosen guru-guruku juga nggak ngerti apa itu filsafat. Jadi pas aku ngambil pilihan filsafat ya sebagai cadangan aja biar kuliah. Kayak gitu sih kalau aku pertamanya. Oh pertamanya aku nyesel banget gitu. Aku anak IPA soalnya, dulu sempat menang Olimpiade Fisika tahu pas kelas 1 SMA. Tiba-tiba gimana ya ke situ. Wah ya gitu deh. Nyesel awalnya. Satu kesimpulan dari Mbak Yeye bahwa filsafat itu adalah beasiswa. Bukan gitu. Takdir sih ya kalau lebih, tapi
ya aku menjalaninya, ini pilihan aku sih. Sebenarnya aku bebas buat ngambil pilihan yang lain di awal-awal kuliah Dapat dulu. beasiswa atau enggak itu tergantung mahasiswanya kan. Iya kalau menurut aku sih. Iya, tapi ini di-cut berarti. Oke, makasih. Oke, thank you, semangat. Oke, video yang terakhir. Ini ada 2 orang langsung aku wawancarai, cewek-cewek semua dan ya jawaban mereka bagus. Ya wis lah di delok aja langsung lah. Oke. Terus langsung didelok. Santa, Claudia. Yang pertama, kenapa kok dulu pas waktu SMA milih filsafat? Kalau aku itu awalnya karena berawal dari suka sama mitologi Yunani. Aku pikir aku masuk filsafat itu ceritanya ya bakal sama, bahas-bahas kayak gitu, ternyata enggak. Di luar ekspektasi aku. Masuk filsafat karena suka sama mitologi Yunani. Iya. Oke. Kalau Mbak Santa, kenapa kok pilih filsafat dulu pas Jujur, waktu SMA? jujur kan? Iya, jujur. Jujur, harus jujur. Jujur aja. Kalau lebih tepatnya suka baca sama nulis. Jadi Bohong. jadi kayaknya sarana yang paling tes filsafat terkesan menarik di luar sana. Maksudnya yang bidang-bidang tulis sama baca yang lainnya. Jadi termasuk penasaran juga sama filsafat. Makanya saya masuk filsafat. Oke. Kalau boleh tahu semester berapa? Masuk ke 9. Oke. Baik. Masuk kedua. Oke. Kalau menurut saya, mungkin kalau secara teknis ya kita pasti tahu lah. Cuma kalau dibilang dari pendapat sendiri, Iya, pendapat sendiri. saya sampai sekarang juga sebenarnya kalau boleh jujur saya nggak ngerti sama filsafat. Biar lebih peka. Oke. Sumpah, sisi positifnya yang aku ambil dari belajar filsafat itu, aku lebih peka terhadap sekitar. Lebih banyak belajar tentang, karena memang pada dasarnya semuanya isinya kayak pemikiran-pemikiran. Iya. Lebih banyak belajar tentang sarana berpikir, baik itu melalui Sumpah tadi ngobrol ya udah deh, Ya, enggak. belajar bijaksana kalian dari pemikiran orang lain. Oke. Masuk filsafat nyesel nggak? Wow. aku Iya, tuh agak kerak. bukan nyesel sebenarnya, cuman kayak kurang tepat. Disayangkan mungkin. banget ya. Kurang tepat. Bukan nyesel, nggak ada yang perlu disesalin soalnya kan kurang tepat aja aku masuk di filsafat. Kalau menurut aku sih gitu. Iya. Mbak Santa gimana? 11 11 sama. Oke, sekian, terima kasih banyak atas waktunya ya. Oke, terima kasih. Oke, sekian tadi yang bisa aku sajikan ke kalian semua sing wis iso tak sampekno kabeh dari beberapa orang sing wis tak wawancarai. Jadi kesimpulannya yang koyo ngono iku mau ya mungkin awakmu iso njoko kamu bisa mendapatkan beberapa inti apa itu filsafat dan mengapa kok dia bisa milih filsafat dulunya, terus nyesel nggak milih filsafat. Tadi aku udah tanyakan ke beberapa orang dan jawabannya seperti itu. Dan aku nggak merubah apapun yang mereka inginkan untuk menjawab. Jadi emang itu tadi benar-benar pure dari mereka sendiri. Dia mau bercanda terserah, dia mau serius terserah. Jadi aku ya membiarkan lah mereka buat ngomong. Oke, mungkin beberapa kalian nanya, wah nggak fair nih kalau Mas Sim nggak ngasih penjelasan juga apa itu filsafat dan bagaimana itu filsafat, terus mengapa kok pilih filsafat. Oke, aku bakal jawab kalian. Kalau menurutku filsafat itu belajar untuk menjadi orang yang bijaksana, itu yang pertama. Dan yang kedua, menjadikan orang itu apa ya, kayak semacam open-minded lah. Jadi dikritik wong, terus dikandani wong dengan pendapat yang berbeda, yo cok ngamuk-ngamuk, yo soalnya kebenaran gak ono sing mutlak lek menurutku. Gak ono kebenaran sing bener-bener bener ngono loh. Tapi tetep ono persentase buat salah. Kok bisa milih filsafat? Jadi awalnya bisa dikatakan salah jurusan atau ya apa, soalnya menurutku filsafat itu emang bener-bener grade sing paling rendah kalau di sini. Jadi mungkin kalian yang mau kuliah di kampus ini terus pengen masuk gampang ya coba pilih filsafat, mungkin secara persentase kamu bakal diterimanya gede banget. Terus yang kedua, nyesel nggak milih filsafat? Nggak juga sih, maksudnya yo selapo disesali ngono lho, wong wis milih ya, wong wis kuliah pisan terus lapo disesali, ya wis lah dijalani apa ono yo tetep untuk kesimpulannya awakmu dhewe sing iso nyimpulno. Dadi aku gak iso nyimpulno, aku hanya sebatas iki menurut pandanganku dhewe. Lek menurut pandanganmu beda yo iku gak masalah ngono lho. Tapi yo seenggaknya di video kene iso awakmu ngerti kabeh lah sing kuliah di filsafat, terus opo sih jawaban mereka tentang hal itu, opo sih jawaban mereka tentang apa itu filsafat. Ya pokoknya pertanyaan-pertanyaan sing tak sampaikan iku mau. Oke, sekian untuk video kali ini. Lek encene awakmu seneng yo
like awakmu gak seneng ngambil video iki yo dislike ya gak apa-apa. Dan ojo lali subscribe wis iku tok ae. Oke, terima kasih buat semuanya dan suwun kabeh gawe awakmu kabeh rek.